siang, Ibu Diana. Selamat siang, Ibu Novika. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, Tungkare, saya sehat-sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Setungkara juga Ibu selalu dalam keadaan sehat. Nah, Iya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan waktu. Kan hari ini Ibu Diana akan melakukan supervisi. iya betul. Ya, tujuan pertemuan hari ini adalah saya sebagai observer akan menilai praktik coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, Iya, Ibu. untuk persiapannya bagaimana Ibu? Terutama rubrik yang sudah saya kirimkan kemarin, apakah ada yang ditanyakan mengenai rubrik tersebut? Nah, untuk rubrik saya rasa sudah pas, Ibu ya. Kemarin saya sudah baca juga dan sudah mempersiapkan apa-apa saja yang perlu saya perlukan dalam kegiatan supervisi kali ini. Sudah siap, Ibu? Ya, bagus sekali Bu ya. Nah, sebelum kegiatan coaching Ibu dimulai, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, apakah Ibu masih ingat mengenai kompetensi coaching yang akan dikembangkan? Masih, Ibu. Jadi kompetensi coaching yang harus dikembangkan atau ingin dikembangkan itu yang pertama berada pada posisi present, Ibu. Terus yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya harap sih semuanya dapat saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini, Ibu. Ya, lengkap sekali Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi inti coaching, yang mana akan Ibu kembangkan atau Ibu fokuskan pada kegiatan coaching hari ini? Yang ingin saya fokuskan itu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, berarti Ibu yang akan difokuskan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Iya. apa indikator ketercapaian keberhasilan dari mengajukan pertanyaan berbobot yang akan Ibu lakukan, yang tentunya yang akan bisa saya amati saat Ibu melakukan coaching? Jadi nanti yang menjadi indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah saya mampu menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu saya mampu menggali potensi-potensi dari coachi saya nanti sehingga coachi dapat dengan terbuka untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya sekaligus dapat memfasilitasi coachi juga untuk menemukan suatu solusi dalam mengatasi permasalahannya itu. Tentunya dalam pertanyaan berbobot nanti, saya dapat menghindari hal-hal seperti memberi pelabelan ataupun menjudge yang kurang baik terhadap si coachi. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu Diana, terima kasih atas infonya. Saya akan memperhatikan indikator-indikator tersebut pada saat Ibu melakukan supervisi. Mungkin Ya. ada hal lain yang ingin perlu saya amati selain mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu? Saya rasa untuk kali ini cukup itu saja dulu, Ibu ya. Satu-satu supaya lebih fokus nanti saya. Baik Ibu, semoga kegiatan coaching yang Ibu lakukan hari ini dapat berjalan lancar. Kemudian kapan Ibu akan melakukan supervisi? Kalau bisa sekarang aja langsung, Bu. Kebetulan saya juga sudah siap. Baik Ibu, silakan dimulai kegiatannya. Saya akan melakukan pengamatan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kali ini yang menjadi coachi itu Ibu Dian ya, Bu ya. Iya, Ya, selamat siang, Bu Dian. ya selamat siang Bu Diana. Gimana Ya. Bu? Hari ini apakah Ibu sedang sibuk? Ya, kebetulan hari ini saya santai, Bu ya. Jadi bisalah menemani Ibu untuk berkeluh kesah kita bercakap-cakap santai. Ya, saya minta waktunya ya Bu ya. Iya. Nah, sepertinya ada yang ingin Ibu ceritakan nih. Kemarin kan sempat WA juga. Jadi nggak sempat saya balas melalui WA. Jadi kita bicarakan langsung lewat Vkon ini aja, Bu ya. Nah, Ya, apa yang Ibu ingin ceritakan? gini Bu, saya punya masalah ini. Mungkin nanti saya bertemu Ibu kali ini, mungkin masalah saya ini nanti bisalah dicarikan solusinya. Gini Bu, kebetulan di tahun ajaran sekarang ini saya kan ditugaskan untuk mengajar di kelas 7. Sudah begitu ternyata kelas 7 ini 7D nih Bu ya tepatnya. 7D ini memang dia beda sama kelas-kelas yang lain Bu.
Dalam artian kelas-kelas yang lain 7A yang selain 7D ini dia berkembanglah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita dalam proses pembelajaran. Nah, tetapi ini di 7D kok beda ya. Setiap saya mengajar 2 bulan terakhir ini, ternyata kelas ini pasif, Bu. Dalam artian begini, Bu. Kelasnya ini kurang bersemangat kalau saya mengajar, kemudian dikasih tugas juga enggan mengerjakan, kemudian siswanya terlihat lemas. Jadinya kan kalau begitu siswanya otomatis kan berdampak ke kita, Bu ya. Jadinya kita ikut-ikutan kurang bersemangat lah mengajar. Gitu, Bu, masalahnya. Iya, betul sekali. Situasi atau kondisi di kelas juga menentukan bagaimana kita mengajarnya nanti, Bu ya. Oke, sebelum lanjut, Ibu, dari percakapan kita hari ini, nanti apa sih yang ingin Ibu harapkan dapat terwujud melalui percakapan ini? Ya, melalui percakapan inilah saya maunya sharing sama Ibu ya. Semoga nanti Ibu bisa bantu saya untuk menemukan solusi terkait apa sih yang menjadi masalah saya ini bisa terpecahkan ke depannya. Artinya gimana proses saya mengajar ke depannya itu bisa terwujud, Bu. Bisa memperbaikilah kualitas diri agar kelas seperti 7D ini lebih bersemangatlah untuk belajar gitu, Bu. Iya. Iya, semoga nanti kita menemukan solusinya, Bu ya. Nah, tadi Iya. dari penyampaian Ibu tadi dapat saya rangkum, Bu ya. Jadi kelas 7D ini berbeda dari kelas yang lain. Nah, kalau Iya, Bu, benar. perbedaannya sudah tadi Ibu sempat sampaikan. Nah, tadi juga saya mendengar satu kata ini, Bu ya. Katanya kelas lain itu dapat berkembang. Nah, berkembang seperti apa ini maksudnya, Ibu? Bisa dijelaskan lagi? Iya, jadi begini Bu, maksud berkembang tadi bahwa kelas yang lain selain kelas 7D ini dia berkembang dalam artian bisa merespon setiap pelajaran yang saya berikan, kemudian di saat diberikan tugas mereka mengerjakan, kemudian di saat proses pembelajaran mereka aktif seperti itu Bu. Kalau untuk kelas 7D ini beda, dia belum menunjukkan hal tersebut, perkembangan tersebut setelah 2 bulan terakhir gitu, Bu. Oh, berarti ini baru diperkirakan dari 2 bulan terakhir terjadinya, Ibu ya? Di tahun ajaran baru Ya, ini. kurang lebih. Oke. Nah, untuk di mata pelajaran yang lain bagaimana kelas 7D ini, Bu? Mungkin Ibu sempat bercerita dengan guru wali atau guru mata pelajaran yang lain mengenai kelas 7D ini, Bu? Iya, jadi tergantung mata pelajarannya Ibu ya. Kalau kebetulan di saya siswanya itu juga pasif, kalau di mapel-mapel lain ada juga yang pasif, ada yang juga tidak terlalu pasif. Artinya sama ratalah dengan kelas lain perkembangannya di mapel lain. Tapi khusus di mapel saya dan juga 2 mapel yang lainnya menyatakan anak ini memang berbeda. Siswa-siswa di kelas ini memang berbeda. Oh, begitu. Berarti di mapel tertentu saja kelas 7D Iya, Bu. ini kurang aktif begitu, Bu ya. Nah, menurut pengamatan Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan kok di mata pelajaran matematika yang Ibu ampu ini, siswa kelas 7D ini terlihat tidak aktif atau pasif, Ibu? Iya, begini Bu, kalau menurut pengamatan saya selama ini, saya selaku guru itu sudah mencoba Bu ya, menyajikan proses pembelajaran menarik. Saya sudah siapkan slide PowerPoint yang memang menyenangkan. Kemudian ketika anak-anak merasa bosan itu saya ajak di luar untuk belajar, tapi justru belum menunjukkan perubahan. Nah, jadinya saya sudah ini Bu ya, saya sudah mencoba hal-hal yang memang menurut saya sudah menarik, tetapi saya rasa faktor penyebabnya itu Bu ya, paling signifikan itu adalah ketika mungkin anak-anak itu merasa bosen di saat materinya itu berfokus ke bahan ajar saya. Dalam artian saya yang menyiapkan bahan ajarnya, kemudian sumber buku teks juga sudah disiapkan. Jadi fokusnya ke satu sumber belajar yaitu dari saya ataupun dari buku teks yang sudah disiapkan. Saya rasa itu penyebabnya Bu, kira-kira.
Berarti salah satu penyebabnya itu dari siswa merasa bosan itu karena materi ajarnya, Ibu ya. Iya, Mungkin materi ajar, kalau dari penyampaian Ibu, Ibu hanya menggunakan materi ajar atau modul ajar yang Ibu siapkan saja. iya, Bu. Begitu Ibu ya? Iya. Mungkin, iya baik. Mungkin Ibu punya rencana ke depannya untuk penyusunan modul ajar ini, Bu, bagaimana? Biar sesuai dengan karakter siswa itu, biar siswa tidak bosan. Iya, Bu, begini, Bu, ya. Kalau memang menurut saya itu adalah siswa itu bosan dengan materi yang saya berikan, artinya sumber belajarnya hanya dari saya, dari slide saya, kemudian dari buku yang sudah mereka pegang. Jadi untuk kedepannya rencananya saya akan izinkan anak-anak nanti membawa HP, Bu. Nah, dengan membawa HP tersebut, nanti anak-anak itu mungkin bisa mencari sumber belajar lain. Artinya referensinya banyak, mereka bisa langsung cari di Google, lebih bervariasi. Kemudian nanti akan juga saya sajikan berupa game-games. Kemudian jika memang merasa bosan, saya mencoba mencari referensi ice breaking yang memang menarik. Eh, gitu Bu, kira-kira rencana saya. Ya, rencananya cukup bagus, Bu ya. Cukup inovatif juga. Jadi itu salah satu hal yang dapat nanti Ibu lakukan dengan mengizinkan murid membawa HP ya. Jadi melibatkan siswa untuk terlibat dalam mencari materi begitu Bu ya, menggunakan berbagai sumber. Jadi seperti itu Bu ya. Iya. Ya, itu rencana yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga nanti dapat realisasi dengan baik juga, Bu ya. Nah, kira-kira Ibu, rencana yang bagus tadi itu Bu ya, kapan mulai dilaksanakan Ibu? Begini Bu, rencananya saya minta izin dulu sama Bapak Kepala Sekolah terkait dengan rencana saya tersebut. Kemudian juga nanti saya akan dalam minggu-minggu ini rencananya saya ini dulu ke anak-anak. Ya, apakah mereka nanti siap membawa HP dengan diizinkan sama orang tua. Kemudian minggu ini juga saya akan mencari referensi lain melalui guru lain, di mana nanti guru lain saya tanya Bu ya, wawancarai gimana kalau ini boleh enggak membawa HP dan sebagainya sebagai sumber nanti referensi teman-teman yang lain. Kalau memang diizinkan dan sudah mendapatkan dukungan, langsung Bu di saat pertemuan sesudah masuk sekolah nanti saya akan cobakan untuk di kelas 7D. Iya, bagus sekali Bu ya. Memang sangat penting untuk meminta izin dulu Bu ya. Karena kan kita mempunyai aturan di sekolah. Jadi memang benar sekali yang Ibu katakan, harus meminta izin dulu dan juga meminta persetujuan dari orang tua wali murid tersebut. Ya, bagus sekali Bu ya. Nah, tentunya nanti dalam pelaksanaannya ini kan Ibu pastinya perlu dukungan. Nah, menurut Iya. Ibu dukungan dari mana saja nih yang Ibu perlukan? Iya, Ibu. Artinya seperti yang saya rencanakan tadi, rencananya itu saya sangat memerlukan dukungan terutama orang tua peserta didik, Ibu. Di mana mereka nanti yang memegang peranan utama ya, anak-anak boleh membawa HP dengan paket yang memang disediakan oleh orang tua, kan begitu. Iya, Terus betul. dengan kepala sekolah terkait dengan fasilitas WiFi yang mungkin nanti lebih disiapkan. Kemudian dukungan yang lain juga saya perlukan dari guru-guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah. Mungkin itu, Bu. Iya. Ya, bagus sekali Bu ya. Sangat bagus sekali rencananya dan sepertinya persiapannya juga akan bagus. Semoga nanti hasilnya juga sesuai harapan Ibu ya. Saya tunggu nanti bagaimana kelanjutannya. Semoga saja dapat mengubah kelas 7D yang awalnya pasif menjadi aktif Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Diana. Artinya lega Ya. sekali sudah saya ketika sudah dapat sharing dengan Bu Diana, akhirnya apa yang menjadi unek-unek saya dari kemarin-kemarin sudah dapat terpecahkan dan ada solusinya sudah. Iya, sama-sama Ibu. Saya doakan juga nanti semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana Ibu ya. Iya, Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada lagi yang perlu kita diskusikan Ibu. sudah Bu, sudah fix sekali, sudah merasa semakin termotivasi saya.
Sekali Iya. lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bu Diana sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Tapi saya mohon izin mendahului ke gini Bu ya, ke kelas ya, karena Oh saya ingin iya. bertemu dengan beberapa siswa saya. Iya, silakan Ibu, silakan melanjutkan aktivitas. Selamat Ya, siang, Bu kalau Dian. gitu, ya selamat siang juga Bu Diana ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagaimana Ibu Diana? Sudah selesai melakukan supervisi hari ini? Iya, sudah Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan Ya, coaching? awalnya saya merasa deg-degan, Bu. Takut kalau ini tidak berhasil, tapi setelah berlangsung, ya saya sangat lega dan senang. Akhirnya semua dapat berjalan dengan lancar. Ya, luar biasa sekali Bu Diana ya. Tadi saya amati. Nah, mari kita melakukan refleksi mengenai coaching yang sudah berlangsung tadi. Menurut Iya. Ibu, apa yang sudah berjalan dengan baik dari coaching yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah berjalan baik, yang menurut saya Ibu ya. Jadi kegiatan coaching yang sudah saya lakukan itu sudah mengalir menggunakan alur tirta Ibu. Jadi menentukan tujuan percakapan sudah saya bahas, terus mengidentifikasi, merencanakan aksi serta tanggung jawab itu sudah saya dapat laksanakan. Terus mengenai fokus observasi yaitu menyusun pertanyaan berbobot, menurut saya sudah juga Bu ya, karena saya dapat menggali potensi si coach sehingga si coach ini mampu untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, sehingga saya juga dapat merespon dan memfasilitasi coach ini sehingga mendapatkan suatu solusi di akhir percakapan itu Ibu. Ya, benar sekali Bu Dian ya. Yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil pengamatan saya. Izinkan saya menyampaikan apa yang sudah saya amati pada pelaksanaan coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, Ibu Iya, sudah baik Ibu. melakukan kegiatan coaching ini dengan baik. Hal ini terlihat dari respon coach Ibu ya. Coach Ibu sudah merespon dengan baik dengan mengeluarkan ide-ide dengan bahasanya sendiri. Kemudian dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi saat ini seperti itu. Iya Ibu. Nah, dalam rangka untuk terus meningkatkan kompetensi coaching Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di masa akan datang berdasarkan pengalaman coaching Ibu pada hari ini? Yang ingin saya kembangkan berdasarkan pengalaman coaching kali ini, saya rasa berada pada posisi present Ibu ya. Karena selama coaching tadi berlangsung, saya sempat gagal fokus Bu ya, sempat buyar fokusnya. Jadi hal itu yang ingin saya kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya. Ya, bagus sekali idenya Bu ya. Nah, mari kita jadikan itu sebagai kekuatan dan saya ucapkan terima kasih juga atas keterbukaan dari refleksi yang sudah kita lakukan ini. Saya yakin dengan kolaborasi ini akan terus meningkatkan kualitas coaching dari Ibu. Seperti itu. Iya, terima kasih juga Ibu ya atas masukan-masukannya tadi dan juga dukungan tadi selama kegiatan supervisi ini berlangsung. Baik Ibu, terus semangat, terus latihan juga saling mengcoaching di sekolahnya sehingga semakin terbiasa dengan kegiatan seperti ini. Kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang Ibu Diana. Ya, selamat siang Ibu Novika.